Perkenalkan, nama saya Dian Nirmala Putri, NRP 11220404 dari kelas MB 2D. Perkenalkan, nama saya Putra Jipangestu, NRP 112204-119 dari kelas MB 2D. Perkenalkan, nama saya Zidan Izulhaq, NRP 112204-128 dari kelas MB 2D. Perkenalkan, nama saya Alvin Nur Ahmad, NRP 112204-100 dari kelas MB 2D. Perkenalkan, nama saya Nurul Anggreni, NRP 112204-117, kelas MB 2D. Perkenalkan, nama saya Putri Damiswanda, NRP 112204-120 dari kelas MB 2D. Jasa adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Perbedaan jasa dan barang antara lain. 1. Berdasarkan sifatnya, barang memiliki sifat, berwujud dan dapat dilihat, diraba atau dimiliki secara fisik. Sedangkan jasa tidak memiliki sifat, berwujud. 2. Berdasarkan produksi dan konsumsi. Barang harus diproduksi dulu sebelum dijual. Sedangkan jasa dapat diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Penyimpanan dan transportasi barang dapat disimpan dan diangkut ke suatu tempat, sedangkan jasa tidak dapat disimpan. Lalu, variabilitas. Barang memiliki konsistensi dan keberagaman yang rendah, sedangkan jasa memiliki konsistensi yang tinggi. Lalu, evaluasi kualitas. Barang dapat dievaluasi sebelum dibeli, namun kualitas jasa sulit dievaluasi sebelum berpengalaman langsung. Lalu selanjutnya adalah hak milik. Barang dapat dimiliki secara penuh setelah dibeli. Berbeda dengan jasa, hanya mendapat manfaatnya. Meski ada perbedaan antara keduanya, tapi berkaitan dan dapat melengkapi suatu sama lain untuk memenuhi kegiatan ekonomi yang ada. Pemasar layanan harus mampu mengubah layanan tidak berwujud menjadi manfaat nyata dan pengalaman yang terdefinisi dengan baik. Tidak terpisahkan, barang fisik produksi kemudian diinventarisasi lalu didistribusikan yang kemudian dikonsumsi. Jasa biasanya diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Variabilitas kualitas jasa bergantung pada siapa yang menyediakan, kapan dan di mana, dan kepada siapa jasa sangat bervariasi. Variabilitas jasa tidak dapat disimpan sehingga daya rusaknya dapat menjadi masalah ketika permintaan berfluktuasi. Realitas layanan baru New Service Reality mengacu pada perubahan dan pergeseran dalam cara layanan disampaikan dan dijalankan sebagai respon terhadap perubahan tren, teknologi, kebutuhan pelanggan atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Ini mencakup pengembangan dan pengenalan layanan baru yang inovatif, perubahan dalam proses dan metode penyampaian layanan, serta pergeseran paradigma dalam bagaimana pelanggan berinteraksi dengan layanan. Realitas layanan baru dapat timbul dari berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan layanan online atau berbasis digital, perubahan dalam profesi atau kebutuhan pelanggan yang mengarah pada pemerintahan atau layanan baru, atau perubahan dalam regulasi atau persaingan pasar yang mempengaruhi cara bisnis dilakukan. Keunggulan pemasaran dengan layanan memerlukan keunggulan dalam 3 bidang luas. 1. Pemasaran eksternal, menggambarkan pekerjaan normal dalam mempersiapkan, menetapkan harga, mendistribusikan, dan mempromosikan layanan kepada pelanggan. 2. Pemasaran internal, menggambarkan pelatihan dan memotivasi karyawan untuk melayani pelanggan dengan baik. 3. Pemasaran interaktif, menggambarkan keterampilan karyawan dalam melayani klien. Meningkatkan kualitas layanan merupakan tujuan penting setiap organisasi yang bergerak dalam industri jasa. Berikut adalah langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas layanan. 1. Memahami kebutuhan pelanggan, lakukan riset pasar dan komunikasi aktif dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan, preferensi dan harapan mereka terhadap layanan dengan pemahaman yang baik tentang pelanggan. Organisasi dapat mengarahkan upaya mereka untuk memberikan nilai tambah yang sesuai. Yang kedua yaitu fokus pada pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan yang tepat dan pengembangan karyawan dapat membantu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetisi dalam memberikan layanan. Yang ketiga, sistem pengukuran dan umpan balik.
implementasikan sistem pengukuran kinerja dan mekanisme umpan balik pelanggan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. 4. Standar dan prosedur yang jelas. Tetapkan standar kualitas yang jelas untuk setiap aspek layanan dan pastikan prosedur yang jelas untuk mengikuti standar tersebut. 5. Inovasi dan pengembangan produk. Selalu mencari cara baru untuk meningkatkan layanan dan mengembangkan produk yang inovatif. 6. Pemecahan masalah dan penanganan keluhan. Tanggap terhadap masalah pelanggan dan keluhan serta menyediakan solusi dengan cepat dan efektif. 7. Budaya pelayanan yang kuat. Ciptakan budaya organisasi yang memprioritaskan pelayanan pelanggan. Mengelola layanan pendukung produk. 1. Mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Mereka khawatir tentang keandalan dan frekuensi kegagalan. Mereka khawatir tentang waktu henti, semakin lama downstream semakin tinggi biayanya. Mereka khawatir dengan biaya di luar saku. 2. Strategi layanan purna jual. Evolusi layanan pelanggan, produsen memulai dengan menjalankan departemen suku cadang dan layanan mereka sendiri. Imperatif layanan pelanggan, pilihan layanan pelanggan meningkat dengan cepat dan produsen peralatan harus memikirkan cara menghasilkan uang dan peralatan mereka terlepas dari kontrak layanan.